Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 5. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Apa pelajaran kita sekarang? Sebelum Ustaz Rojak memulai pelajaran, Ustaz Rojak akan selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya kita harus melakukan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kita mulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5, pada hari ini kita belajar mengenai hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati kedua orang tua hukumnya wajib bagi setiap anak. Orang tua adalah orang yang telah menjaga dan merawat kita sepenuh jiwa dan raga. Haram hukumnya jika anak berdusta, tidak sopan, dan tidak patuh terhadap perintah kedua orang tua. Selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai anak wajib mematuhi kemauan dan perintah kedua orang tua. Jasa orang tua tidak akan pernah bisa tergantikan atau dibalas dengan apapun. Ibu adalah orang yang telah menaruhkan jiwa dan raganya untuk mengandung selama 9 bulan. Kemudian berjuang demi melahirkan anaknya. Setelah ibu selesai dan selamat melahirkan anaknya, ibu akan menyusui anaknya sampai berusia 2 tahun. Ibu juga membesarkan serta mendidik anaknya demi masa depan yang cerah dan berakhlak mulia. Itulah jasa seorang ibu. Maka tak sepantasnya seorang anak durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka." Rawahu al-Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Ayah adalah orang yang rela menaruhkan jiwa raganya untuk mencari nafkah demi kehidupan keluarga. Ayah pula yang telah melindungi anak serta seluruh anggota keluarganya dari semua gangguan. Di tangan ayah keselamatan dan kesejahteraan keluarga disandarkan. Ibu dan ayah bersama-sama membesarkan, mengasuh, dan mendidik kita dengan penuh kesabaran dan kasih sayang sampai kita tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan baik. Itu sebabnya orang tua tidak boleh dibentak, dibohongi, dan dicaci. Kita harus menghormati dan menaati kedua orang tua. Tidak ada yang bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Hormati dan sayangi mereka seperti mereka menyayangi kita sampai sekarang. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Peran guru di sekolah sangat penting untuk membantu mengembangkan pengetahuan.
Berkat pendidikan bapak dan ibu guru, generasi muda bisa menjadi seorang yang berguna dan meneruskan masa depan bangsa, seperti presiden, anggota dewan, menteri, dan orang hebat lainnya. Orang-orang yang sukses dan hebat pasti pernah mendapatkan pendidikan dari seorang guru. Bayangkan, jika tidak ada guru yang mau mengajarkan membaca, bisa dipastikan generasi muda tidak ada yang bisa membaca, dan bangsa Indonesia akan diisi oleh penduduk yang tidak bisa baca tulis. Orang tua sebagai wali murid telah menitipkan dan mempercayakan anaknya kepada guru. Artinya, guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Derajat guru di sekolah sama seperti orang tua di rumah. Mereka harus kita hormati dan patuhi setiap perintahnya. Gurulah yang mendidik kita dari yang semula kita tidak bisa menjadi bisa, dan dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. 3. Perintah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kedua orang tua dan guru adalah orang yang sangat berjasa bagi kehidupan, mulai dari lahir sampai tiada nanti. Jasa dan pengorbanan mereka tidak pernah bisa diukur, ditukar, dan dibalas dengan apapun. Mereka tidak pernah mengharap imbalan apapun dari anak atau muridnya. Sangat durhaka dan berdosa jika kita tidak berbakti, menghormati, dan menghargai mereka, apalagi sampai membiarkan dan menyia-nyiakan mereka. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan umatnya untuk menghargai dan menghormati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Hadis Nabi juga secara tegas mewajibkan umat Islam untuk berbakti kepada orang tua dan guru. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah bin Amr wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ridar rabbi fi ridal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi, rawahu at-Tirmidzi. Artinya, dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keriduan Allah tergantung pada keriduan orang tua, dan kebencian Allah tergantung pada kebencian orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Setiap anak harus berbakti dan menghormati orang tua. Nah, berikut ini beberapa cara hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Mengikuti semua nasihatnya yang baik dan tidak melanggar perintah agama. 2. Bersikap hormat, sopan santun dan rendah hati, serta lemah lembut dalam bertindak dan bertutur kata. 3. Tidak menyakiti perasaan hatinya. Yang keempat, tidak berkata kasar atau kotor kepada mereka. 5. Membantu orang tua dalam semua hal, baik tenaga, pikiran, dan harta benda. 6. Apabila mereka sudah meninggal, anak harus memohonkan ampun kepada Allah, membayar utang, melaksanakan wasiat, dan menyambung silaturahmi kepada teman, kerabat, dan saudara dari orang tua, karena mereka juga adalah orang tua kita.
Yang ketujuh, selalu mendoakan ibu dan bapak pada setiap kesempatan. Sementara cara hormat dan patuh kepada guru adalah sebagai berikut. 1. Memberi salam dan menjabat tangan kepada guru jika bertemu. Kedua, membuat guru senang ketika mendidik kita dengan ikhlas, penuh semangat dan tidak bermalas-malas dalam belajar. 3. Selalu berpakaian rapi dan sopan selama belajar. Keempat, selalu mendengarkan, memperhatikan, dan tenang saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Yang kelima, bertanya kepada guru dengan cara dan bahasa yang baik dan sopan jika belum paham. Manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, manfaat hormat dan patuh kepada orang tua apa saja? Yang pertama, manfaatnya adalah mendapatkan ridho Allah dan terhindar dari murkanya Allah. Karena ridho Allah bersama ridho orang tua. Yang kedua, mengantarkan kita kepada kesuksesan karena berkat doa kedua orang tua kita. Yang ketiga, doa anak akan menjadi amal bagi kedua orang tua. Karena salah satu amal yang tidak putus setelah manusia mati adalah doa anak soleh. Sementara manfaat hormat dan patuh kepada guru adalah yang pertama, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, disayang dan dicintai guru. Yang ketiga, diberi kemudahan dalam menerima ilmu yang diajarkan. Demikianlah penjelasan tentang akhlak terpuji mengenai jujur dan hormat pada orang tua dan guru. Tugas kalian adalah mengerjakan latihan uji diri 2 yang terdapat pada halaman 55. Jangan lupa dikerjakan di buku paket. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa kirimkan hasil tugas kalian melalui WhatsApp berupa foto. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi